Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pranoto Setiamukti dari Teknik Mekatronika Angkatan 2019. Dan di sini saya akan menjelaskan untuk modul yang keempat, yaitu tentang konfigurasi router. Nah, untuk tugas praktikumnya, yaitu membuat 3 network, dengan masing-masing network memiliki 3 buah komputer atau laptop, yang kemudian dihubungkan setiap network dengan network yang lain sehingga setiap komputer dapat berkomunikasi satu sama lain. Nah, ini untuk routingnya menggunakan routing statis. Jadi untuk rangkaiannya itu seperti ini. Ada 3 buah laptop pada masing-masing router. Ini sudah saya buat untuk mempersingkat waktu. Untuk setiap komputer ini memiliki IP address yang berbeda-beda. Dan untuk komputer yang komputer 1 ini sampai komputer 3 ini menggunakan default gateway 192.168.1.1. Untuk komputer yang keempat sampai ke 6 ini menggunakan default gateway 192.168.2.1. Untuk komputer 7 sampai komputer 9 ini menggunakan default gateway 192.168.3.1. Dan untuk IP address-nya masing-masing komputer dari komputer 1 ya, untuk IP address-nya 192.168.1.2. Untuk komputer 2 192.168.1.3. Untuk komputer yang ketiga yaitu 192.168.1.4. Dan untuk komputer yang keempat ini IP address-nya 192.168.2.2. Untuk komputer yang kelima yaitu 192.168.2.3. Untuk komputer yang keenam IP address-nya 192.168.2.4. Komputer 7 IP address-nya 192.168.3.2. Untuk komputer yang ke-8 IP address-nya yaitu 192.168.3.3. Terus untuk komputer yang ke-9 IP address-nya 192.168.3.4. Dan untuk subnet mask yaitu default 255.255.255.0 pada setiap masing-masing komputer itu sama untuk subnet mask-nya. Terus untuk settingan pada routernya ya, dari switch ke router sebelah kiri ini menggunakan fast ethernet 0/0. Untuk IP address-nya 192.168.1.1. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Port status on. Terus selanjutnya dari router sebelah kiri ke sebelah tengah, router tengah ini menggunakan serial 2/0 yaitu 172 untuk IP-nya ya 172.2.2.1 dengan subnet mask default dan port status on. Terus untuk statistik ya, statistik ini untuk menghubungkan dari yang atas ini dari komputer yang dari router yang paling kiri ke tengah ini menggunakan networknya 192.168.2.0. Nah, kenapa titik 0? Karena ini network jadi titik 0 bukan titik 1. Nah, kalau di sini kan untuk default gateway-nya kan 192.168.2.1. Ketika dimasukkan ke network yang sini ini masuknya menjadi 192.168.2.0. Sedangkan untuk max-nya yaitu default ya seperti tadi 255.255.255.0. Sedangkan untuk next hop ya, next hop ini adalah
port yang ini, IP-nya yang ini, yang tengah yaitu 172.2.2.2, dan yang bawah ini 192.168.3.0 ini adalah untuk menghubungkan dari router yang sebelah kiri akan dihubungkan ke router yang sebelah kanan, yang ini, router ketiga. Untuk next hub-nya itu sama, menggunakan next hub yang ini, yang alamatnya ini 172.2.2.2. Nah, kenapa? Karena ini untuk router yang paling kanan ini melewati router yang tengah. Jadi menggunakan IP yang tengah. Terus selanjutnya yaitu router yang tengah. Nah, untuk konfigurasinya pada dari ini ya, dari switch ke router ini untuk IP-nya 192.168.2.1, IP yang ini. Terus untuk subnet mask-nya default dan port status dinyalakan on. Terus pada serial 2.0, nah serial 2.0 ini adalah penghubung dari yang tengah ini ke router yang paling kiri, yaitu untuk IP address-nya 172.2.2, ini yang ini. Terus untuk karena ini di tengah, posisinya di tengah, maka di sini ada menggunakan serial 3/0 untuk yang menghubungkan ke sebelah kanan. Untuk menghubungkan sebelah kanan, IP-nya 173.3.1. Subject mask default dan port status ini on. Untuk statistik networknya. Untuk networknya yang atas ini 192.168.1.0, ini menghubungkan dari yang tengah ke kiri dengan next hub-nya 172.2.2.1. Ini adalah hub yang ini, yang sebelah kiri, yang ini. Terus untuk yang bawahnya 192.168.3.0, ini adalah IP-nya router yang paling kanan, IP address dari yang ini. Untuk next hub-nya yaitu 173.3.3.2. Itu adalah next hub milik yang ini, yang sebelah kanan. Oke, selanjutnya yaitu untuk router yang paling kanan. Nah, untuk router yang paling kanan, untuk dari switch ini ke router itu memiliki IP address 192.168.3.1 default sesuai dengan gateway yang ini, dan subnet mask-nya default, port status on. Terus ini dari sini ya, dari router yang paling kanan ke router tengah itu menggunakan serial 2/0 dengan alamatnya 173.3.3.2, alamat yang ini. Terus IP static yang atas, yang network itu diisi 192.168.2.0 alias alamatnya yang tengah, dengan next hub-nya 173.3.1, yang ini 173.3.3.1, dan yang bawahnya 192.168.1.0 itu adalah default gateway dari router sebelah kiri, yang ini. Terus untuk next hub-nya itu menggunakan next hub yang tengah, karena untuk menuju ke router yang sebelah kiri ini melewati router yang sebelah tengah terlebih dahulu. Jadi menggunakan next hub yang tengah 173.3.3.1. Oke, seperti itu. Ini adalah routing statis.
Baik, untuk yang selanjutnya yaitu melakukan uji coba menggunakan Simple PDU dari komputer 1 ke komputer 4. Terus dari komputer 1 ke komputer 7. Nah, ini bisa dilihat hasilnya di sini sukses. Sukses. Dan dari komputer 2 ke contohnya ke komputer 5, ini juga sukses dari komputer 2 ke komputer 5. Terus dari komputer 2 ke komputer 8 juga sukses. Nah, seperti itu untuk percobaannya pada rangkaian statis. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu rounding dinamis. Untuk rounding dinamis ini menggunakan RIP. Nah, untuk statik tadi ini di remove aja karena ini menggunakan IP dinamis. Tinggal masukkan IP yang ada di sini yaitu 192.168.2.0. Terus selanjutnya yaitu IP dari yang sebelah paling kanan yaitu 192.168.3.0. Serta IP-nya sendiri 192.168.1.0. Dan untuk penghubungnya yaitu 172.2.2.2. Di add. Nah, oke, selanjutnya yaitu untuk yang tengah, untuk yang statik ini dihapus. Tinggal masukkan alamatnya yang tadi. 1 ini titik 2.3.0. Terus alamat dari penghubungnya 172.2.2.1. Dan untuk penghubung yang sini 173.3.3.2. Nah, seperti itu. Kita add aja. Terus selanjutnya ada router yang paling kanan. Untuk masukkan alamat IP-nya 1.0.3, terus 17 penghubungnya ya 173.3.3.1. Oke, sudah selesai. Terus untuk percobaannya nih menggunakan Simple PDU dari komputer 1 ke komputer 4 hasilnya sukses. Dari komputer 1 ke komputer 7 hasilnya juga sukses. Dari komputer 2 ke komputer 5 ini bisa dilihat 2 ke 5 hasilnya sukses. Dari 2 ke 8 hasilnya juga sukses. Dari 3 ke komputer 3 ke komputer 6 hasilnya juga sukses. Dan dari komputer 3 ke komputer 9 hasilnya juga sukses. Oke, itu adalah rangkaian percobaan yang sudah saya buat. Saya akhiri, apabila ada kesalahan kata mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.